Jadi mereka juga sempat dengar, tapi masih nggak sejelas gue tuh. Halo semuanya, kembali lagi sama kita. Apa nih? Mamen Project. Sadis kan? Kita sekarang mau bahas tentang apa nih? Ini baju udah jadi loh. Asli kasih. Promo dulu kali ya. Promo dulu PO kali ya. PO ya, DM ya di IG kita ya. Oke. Apa tuh IG itu? Iya ada di deskripsi. Bisa dicek ntar ya. Deskripsi. Oke. Kita mau bahas apa nih? Apa nih? Ya ini kita nanya ini. Kalau di tempat-tempat kayak gini, kayaknya horor asik kali ya. Entai jangan entai dong pak. Horor. Masa ente mainnya di sini pak. Iya sih, gue juga udah agak gimana gitu. Semerinding. Berarti kita Ini kemakan buat si anjing. Apa nih? berarti cerita tentang setan ya? Horor lah horor. Horor. Oke. Masalahnya Oke. di Indonesia ini kayak kita dekat banget sama tentang horor. Enggak. Gue dekat sama Tuhan gue yang ada. Holy banget lu ya. Bos. Lu enggak lihat? Perangkal kali ya. Perangkal kali ya. Menurut gua sih anjing. Kemana-mana. Itu dia. Jadi gimana nih? Nggak usah kali ya. Oke. Abis itu kita nama kata apa? Iya kayak. Jadi tentang apa nih, tentang setan nih? Tentang horor lah. Horor ya di Indonesia ini gimana ya? Banyak banget cerita tentang horor. Tempat-tempat yang kayak gitulah. Banyak juga orang-orang yang meninggal tanpa jelas karena apa. Iya sih. Apalagi di gunung-gunung tuh. Kalau di gunung gue sedikit sih yang gue tahu. Tapi kalau gue baca-baca atau gue lihat video-video, emang kalau di gunung kadang suka apa ya, meninggal itu nggak jelas. Nah, yang lo tahu deh gimana? Kalau yang gue lihat sih di video-video meninggal nggak jelas itu kayak mungkin dia karena kecapean deh. Kan bisa juga dong, Iya. kecapean kan, hipo bisa, hipo atau enggak dia di kayak semacam apa ya, kayak dia melihat kayak sugis atau apa dia ngikutin. Kalau tersesat. kalau masalah kecapean itu mah itu emang mungkin dia nggak proper masalah peralatannya dia juga kan. Nih masalah kalau yang di gunung-gunung ada gak sih lo cerita tentang mistis gitu lah, atau nggak dia tiba-tiba ngilang entah kemana terus nggak ketemu lagi? Kalau cerita mistis sih jadinya. Jadi kalau nggak salah itu temen gue ya, temen SMA gue. Kalau nggak salah itu dia gitu apa? Dia mungkin kan mau turun dari gunung apa gitu. Turun itu harusnya jalur itu kan ke kiri. Tapi dia ngeliat di temennya itu yang depan itu ke kanan. Dia ngikutin yang kanan. Tapi itu kan Jalur harusnya kiri. Tapi kan kalau di gunung itu kan ada yang jalur banyak tapak Iya. orangnya, ada yang enggak. Ah. Nah, pas diikutin kanan itu ternyata kanan itu jurang pak. jurang. Langsung bes gitu. Untungnya temen gue itu ditarik sama yang belakang, diginin. Woi mau kemana lu? Itu salah. Itu gue ngeliat ada dia di depan, digituin. Terus gimana tuh? Untung selamat pak, untungnya di Tuhannya gitu pak. Oh, Istilahnya masih ada lah. Kalau masalah untuk kematian, tapi nggak ada cerita sih. menurut lo kalau udah kayak gitu udah masuk ke bisikan-bisikan orang Iya. setempat gak sih? Bisikan setempat itu kayak gimana tuh? Iya kayak Penunggu. penunggu Iya, di kayaknya gunung sih, itu. kayaknya sih. Apalagi Iya sih, banyak kayak banget kan gunung-gunung Banyak, yang banyak. orang Tapi banget. emang gua akuin di gunung itu sama, ini juga pengalaman temen gue ya. Jadi di pos berapa dia ketemu orang kakek-kakek lah, ya kan. Tapi ngomongnya baik, di situ hati-hati licin. Oh. Nah pas nyampe ke pos berikutnya lagi ketemu dia lagi. Nah, berarti itu Padahal kita udah duluan. Di pos 1 nih Dia kita masih jalan duluan. Nah di pos 2 ternyata udah ada dia. berarti itu kalau kayak gitu kan ada penunggu yang jahat yang biasanya menjerumuskan kita, ada juga penunggu yang baik ngasih arah gitu. Ternyata emang benar pas baliknya tuh dibaca-baca emang dia ibaratnya ya penunggu situ lah, cuman ya versi baik kali ya. Versi baik. Ada kali setan versi baik ya. Ada, Pak. Ada satu. Apalagi Lu lu kan setan. kalau gue malah kisah nyata sih di diri gue sendiri. Gimana tuh? Itu waktu gue bukan pengembaraan, lupa gue. Waktu diklat
junior gua kan di Mapala juga. Jadi gua kemarin tuh gua ke Gunung Salak tuh. Gunung Salak gimana sih? Siapa sih yang nggak tahu Gunung Salak? Salak terkenal sih emang sih. Apalagi gua tim pantau yang Mantauin yang itu yang udah malam, yang muter-muter lokasi orang-orang itulah, junior gua. Nah, gua tadinya berdua nih, karena gua shift-shiftan, sejam ganti-gantian. Akhirnya jadi pas jatah gua jalan nih. Jalan tuh nggak boleh, headlamp tuh nggak boleh kelihatan sama siswa. Oh, jadi itu harus tutup gitu, jadi gitu mantaunya lu ya. Jadi itu kayak cuman kelihatan dikit doang lah, samar-samar. Gua jalan tuh, jalan, suasananya udah beda banget. Ya hawanya Pak. Gunung Pak, gunung harusnya dingin banget kan. Iya, Kok tiba-tiba kayak anjing kok panas gitu, gue juga nggak tahu tuh panas kenapa tuh. Ini bos lu ya? Iya, parah. Gue jalan-jalan lagi, ada suara-suara. Kebanyakan Amer kayaknya. Wah, biasanya dorongannya gitu sih. Sama panas kan, panas. Gak mungkin kan Amer dulu. Waktu itu gue belum minum Pak. Tiba-tiba sih anjing. Asli. Iya deh. Percaya gua. Nih pas jalan, udah ada suara tuh. Wah anjing, gua Suara apa nih? kayak suara-suara orang kampung gimana sih? Oh, suara angklung. Suara angklung. Parah anjing. Wah, gue itu udah ngedown banget tuh. Gue mau balik apa enggak ya? Soalnya gue sendirian nih. Kalau gue balik di siswa-siswa gue, nggak mungkin dong. Ntar mereka kenapa-napa, gue juga khawatir juga kan. Soalnya kan yang bertanggung jawab di situ kan kita juga kan, yang ngebawa mereka. Akhirnya gue jalan-jalan juga kan. Makin parah, makin kenceng gimana sih? Kedengar lah istilahnya. Iya, merasa. Iya. Yang tadinya samar-samar jadi jelas banget. Kiri kanan gue jadi kayak merinding semua. Sebelum ngopi ya? Nggak ngopi Pak. Nggak pakai rokoknya. Harus banget diseruput kayak gitu kali ya. Asli, the best itu. Terus bro, abis itu? Ya itu, untungnya gue berani kan, gue gitu langsung bawa inilah. Dalam nama Tuhan Yesus, Asli nyebut. Asli nyebut Pak. Gimana? Seorang ocon nyebut. Itu gue suka. Itu benar-benar kayak Bener-bener daripada terpanggil kan. makanya, masa gue dibawa ke dunia lain kan gak lucu anjir. Amin. Anjing. Udah gue jalan tuh, makin deket sama siswa makin parah. Gue bilang anjing lah. Ya udah kan gue beraniin juga kan. Udah nyampe siswa, ya udah gue kumpulin kan siswa-siswa itu. Gue ajak ngobrol lah, gimana? Kayak sharing lah. sharing biasa kan. Iya. Soalnya kan gue di situ main wataknya itu yang baik-baik lah. Jadi bersihin makanan, rokok-rokok gitu-gitu. Dia tuh udah kelar beberapa jam. Mereka itu udah ngerasain hal yang gue rasain juga Pak. Jadi, panas. iya. Jadi mereka juga sempat denger, tapi masih nggak sejelas gue tuh. Dan mereka biasa aja gitu ya, daripada takut lari malah nyasar kan. Iya. Masalahnya mereka kan di tempatnya juga jauh-jauh kan, biar mereka juga tahu situasi di gunung itu gimana. Udah gue sejaman di situ ngobrol, pokoknya gue suguhin lah mereka makan. Udah dari situ, udahlah gue pamit balik. Untung aja sih gue cuman di situ doang tuh. Wah anjing gue bilang. Tapi emang bro, katanya sih ada mitos kalau misalnya lu denger kenceng tuh Itu jauh. Kalau lu denger pelan itu dekat sama lu. Itu kan mitos nih. Mitos sih, kita gak ada yang tahu kan. Kalau kita denger sendiri kan scare juga. Nah, tetap scare juga. Makanya. Tapi ada juga loh di mitos gunung kayak jual beli organ manusia loh di gunung itu. Asli nggak sih? Nggak tahu ya. Makanya itu orang-orang yang hilang, yang naik gunung tiba-tiba hilang, nggak ditemukan. Jadi yang pas ketemu itu diambil organ-organ gitu. Orang yang nggak tahu sengaja disesatin atau gimana, terus dia hilang. Katanya sih emang di situ banyak di gunung tuh jual beli organ manusia di dunia goib, dunia setan itu. Itu dapat tahu dari mana? Soalnya gue nggak pernah dengar kayak gitu. Banyak Pak infonya di situ. Mungkin kalau gunung selebat beli tangin itu kali infonya gitu kalau di gunung. Tapi nggak juga harus di gunung sih. Sebenarnya tempat angker juga banyak sih. Tempat angker juga kayak kayak lingkungan kayak gini sebenarnya ada. Tapi seenggaknya dia tahu posisinya mungkin karena positif atau gimana kan dia nggak terlalu itu banget kan. Sebenarnya kalau
setan hantu gitu sih, gua rasa sih dia nggak bakal berani ganggu kita. Kalau kita berani, Iya. tahu gue. Kalau kita masih, seenggaknya kita nggak berpikiran kosong lah. Iya. Ada lah, entah mau lu mikir bokep kayak apa gitu, yang penting jangan sampai kosong lah pikiran sih. lu. Kalau udah sampai kosong itu, wah gampang banget Gampang masuk. Tapi kalau gue juga pernah sih, gue nggak di gunung, di Curug. Ada di Curug mana Curug tuh? di Sukabumi lah, daerah Sukabumi sana. Di situ lagi ngecamp kan, nenda ya biasalah, ngangetin badan segala macem kan. Capek, udah pada masuk tuh ke tenda semuanya kan. Tiba-tiba ada orang yang nyapu dong, sama main gitar, ya kan. Dikira teman-teman juga Jadi lu di situ ngecamp tuh. ngecamp di Ngecamp. situ. Di dekat-dekat Curug itu apa rada jauh tuh? Rada jauh, agak desaan dikit, Ah, agak rada hutan lah. nggak Baik. mungkin juga kan orang di hutan nyapu gitu kan. Terus gimana tuh? Udah dah tuh kan ada nyapu, temen gue juga nengok-nengok nih, saya nengok-nengok, ya kan. Udahlah dilihat, anjing sepi gak lo, gak ada sama sekali. Jadi kayak cuma suara Iya, gitu doang. iya orang nyapu. Gimana sih Orang nyapu sama main gitar, cuk, nyanyi. Makanya. Tapi yang di daerah lu itu cuma lo doang yang ngecamp? Apa emang ada beberapa orang? Jauh, posisinya jauh. Oh. Gak taunya di situ yang ngecamp di beda sama gua, Oh. kesurupan. Terus Kedengeran apa gimana? kedengeran Oh. kesurupan. Iya. Ya udah, jadi warga sekitar tuh yang ini, ada yang jempolnya dipegang lah katanya, Iya, jempolnya dipencet gitu biasanya. dipencet, jempolnya dipencet nih, capek dia. Iya. Gantian megangin jempol. Ah, lagi sih si anjing. Soalnya kan kalau dari jempol itu syaraf masuk semua. Iya, katanya sih begitu. Iya. Apalagi kalau semua kaki dipijitin enak banget, Bos. Sumpah. Plus kali ya. Iya. Cuman kalau untuk ngelihat secara langsung sih, gua sih Belum. bukannya belum sih, cuman kayak bayangan doang sih kalau gua. Percis depan rumah gua sih, di pagar. Yang di mana nih? Buat di Tangerang. Tangerang. Ya. Nah, itu Bener bener. pernah sana ya? Pernah. Oh, pernah. Yang banyak oyonya kali ya. Oh iya, tahu. Itu gua ngeliat sekali tuh, anjing gua ngegonggong, bener-bener ngegonggong parah itu. Nah, apalagi kalau udah ada kayak anjing gonggong nggak pernah Ah. berhenti itu mitosnya. Mitosnya sih ada yang lewat. Ada. Nah, Ada yang lewat. ternyata pas gue intipin, badannya gede dong, serumah. Sebang Edo. Nggak nyadar si bangke. Si anjing. Badannya gede serumah. Genduru kali ya, Gendruwo. gendruwo. Gue gak tahu itu apa. Biasanya sih emang mitosnya gitu, kalau badan gede itu biasanya genduru. Tapi kagak kelihatan palanya, bener-bener badannya. Pala buntung apa? Karena Gak tahu, emang gak tahu tinggi palanya, banget. palanya tinggi. tinggi. Biasanya emang gendruwo sih. Kalau genderuwo Atau biasa enggak begu ganjang ya? begu ganjang bisa. Bisa itu sih. Kalau nggak tahu begu ganjang bisa searching sendiri lah. Iya, itu apa? Udah dah tuh, gue kan di situ. Ya rasa gimana sih, antara yang takut, Saya penasaran. penasaran. Ya cuman, ya otomatis kalau ngeliat gini kan, langsung gue giniin dong. Wow. Kaget gue buka lagi, emang udah gak ada. Anjing. Tapi sebelumnya ada. Sebelumnya ada pas gue intip di jendela tuh, ada tuh. Gue udah takut Gue kan. pas ciluk gua dia depan muka langsung. Ngeri gitu bro. Gue ngeri gitu. Takutin kali ya. Ah, iya. Udah dah tuh, akhirnya udah hilang kan. Ya gue nenangin diri dong, nenangin diri. Gue buka pintu rumah gue, ya gue samperin anjing gue lagi. Supaya diem lah ya. Nah, spesial. Ya udahlah, udah habis anjing udah. Cuman kalau itu kan cuman bayangan atau apa, dan gue gak tahu deh itu apaan. Kalau menurut gue sih itu bukan dikategorikan lihat langsung atau gimana, gue gak tahu juga sih. Itu kan kalau di lo kasat mata ngeliat kayak gitu, Sekilas gitu ya. iya sekilas. Sekilas itu sih, udah masuk hitungan ngeliat langsung sih. masa sih? Iyalah pak. Sedangkan gua aja gimana ya? Enggak, kalau ngeliat langsung misalnya kayak wajahnya, seluruh badannya, gue pikir begitu lihat Iya. langsung. Lihat langsung kan Tapi yang mungkin penting itu sama aja sekilas sih kasar. Iya, Iya. asalnya sekilas doang kan. iya. Makanya itu sih. Kalau lu sendiri, Kalau gue sih pernah kejadian itu di Tasik. Tasik jauh. Jauh Gua juga pas- main lo ya. Jelas banget. Itu pas gawe pak. Gawe Pas gawe. Jadi apa tuh? Pas gawe ada Cikari. si anjing. Bukan. Agak gawe pas itu. Itu jemput ini ya, jemput rezeki di awal tahun. Iya, terus enggak itu pas mau lebaran. Ah. Jam
jemput rezeki pas lebaran. Oh, pas lebaran. Oke. Itu gue di Tasik pertama kali, gue kira itu gue situ bareng-bareng coy. Ternyata pas habis selesai bayar untuk ngontrak rumah itu, gue kira bareng-bareng atau enggak besoknya balik dulu nih ambil baju atau gimana nih. Ternyata gue itu langsung gimana ya? langsung nempatin itu rumah. Lah, dadakan. jadi lu nggak pura-pura apa nih? Gak pernah, baju-baju seadanya aja yang gue bawa. Jadi kejadian itu pas hari Rabu atau Kamis itu gue pas nyalain TV pas maghrib sih, nyalain TV. Gue nyalain TV nonton, tuk, TV gue mati. Gue sebenarnya belum mikir apa-apa tuh. Gue biarin aja. Gue lihat listrik aman semua, gue bilang kok nggak nyala. Gue duduk lagi sama main HP. Nah, TV nyala lagi. TV nyala lagi coy. Asli demi nyala, gue bilang wah kagak beres, gue bilang nih. Kalau kayak gitu sih biasanya mereka itu dia itu caper-caper gitu pak. Iya. Banyak biasanya. sih. Nah, tadi dulu. Abis dari itu ya, gue nonton di belakang gue persis suara orang jalan. Duk bolak balik. Dari pintu masuk rumah sampai ke belakang gue bener bandir, duk ke kamar gitu kan. Gue nengok, kagak ada, gue cuekin, gue bilang. Tapi emang di daerah rumah lu itu Di banyak sana- orang apa enggak sih? Di sana itu jam 5 sore, jam setengah 6 itu total sepi semua. Tepi nggak ada orang nongkrong, karang taruna nggak ada, jarang. Emang itu di bawah kaki gunung sih tempatnya pas kerja. Di masuk ranah situ ya. Itu kalau gue ke warung aja itu kurang lebih ada jarak itu 100 meter lah. 100 sampai 150 meter. Berarti lu tuh ngerasain ya, nggak langsung lihat apa gimana? Ngerasain. Lihatnya Kagak. untuk Tapi lihat gue ngerasain enggak. Tapi lu ngerasain. Iya, masalahnya pas habis gabung gue pernah kagak ada orang. Nonton TV, mati lagi. Gue kesel dong. Kesel, gue ngomong apa? Gue kata-katain anjing babi bangsat. Kalau mau lu juga tunjukin langsung, gue gituin. Tapi dia nggak Nantangin lah ya. Kagak nunjukin. Gue nantangin, maksudnya gue kesel ya. Istilahnya capek, gue ikut bareng sama istilahnya kendaraan bareng sama itu kan karyawan kayak gitu-gitu kan orang sana. Capek, anjing bang kesel gue banget, gue bilang bangke. Gue kata-katain, gue nonton lagi, mati lagi. Lampu ngedip-ngedip, wah. Dengan buset, gue sampai semua binatang ragunan gue keluarin. Sampai bahasa-bahasa kasar bilang, anjing lu ganggu gue pakai gitu. Langsung nyala. Gue tanya dong sama yang punya rumah. Teh, emang ini di sini ada itunya ya? Ada apanya pak? Ada yang suka ganggu gitu? Oh iya pak, pernah dulu sini sampai katanya 10 ustadz atau Pak Haji gitu. Itu ngedoain rumah itu. Karena pernah itu yang punya rumah pernah dikirim sesuatu, dikirim setan atau apa, dikirim kayak semacam nyantet lah ya. nyantet kayak Nyantet. gitu. Tapi kalau lu percaya gak sih sama hal kayak gitu? Gue sebenarnya nggak percaya, tapi untuk orang di sana itu ada, karena pemilihan kepala desa aja sih tuh Bisa. ada api-api terbang loh. Bisa. Api terbang itu Api nyata terbang tuh? nyata, Banyak yang lihat apa yang? banyak yang lihat itu kisah nyata di sana api terbang. Nah, hal mistis nih. Lu percaya gak sih sama hal kayak gitu? Gua nggak begitu percaya sih, tapi kayak cerita tadi gue itu kan yang di Tasik itu kan gue yang percaya sana. Nah, Karena pemilihan yang tadi itu kades itu yang ada banyak api terbang itu. iya api terbang. Gue aja baru habis dari rumah itu yang gue ceritain itu, apa yang ada jalan kaki, Yang lu apa digangguin. yang gue gangguin. Gue keluar nih mau ke warung, mau beli makanan, karena emang gue lapar banget kan, mau beli mie lah ke warung, mau kopi. Lu bayangin, gue diikutin sama burung hantu. Keluar dari rumah, Burung hantu ya. gue keluar dari rumah nih, burung hantu di atas, terbang di atas sampai gue warung. Oh, Baliknya juga diikutin lagi. Gue nggak tahu gitu sih. burung hantu bertanda apa ya? Makanya gue bilang, gue situ nggak panik sih, bukan nggak panik, tapi emang gue masa bodoh karena gue nggak percaya juga kan. Itu gue bayangin gue jalan kaki tuh sambil pakai HP gue senter-senterin jalan, saking nggak ada lampu jalan tuh. Lu bayang gimana sih ngikutin itu? Diikutin burung hantu gimana rasanya? Tapi emang lu ngeliat burung hantu itu emang apa cuma lu ngerasa ngikutin doang? Kalau gue liat burung hantu ngeliat dia terbang, terus sama suaranya, Oh iya, ciri khasnya ya. ciri khas burung hantu. Kayak gitu ya.
Kalau lu Pak, Monyet, lu percaya gak sih? Kalau gua percaya kepercaya sih, soalnya kayak di rumah gua sendiri kan juga gua lagi masak mie nih, ya kan? Emang masakin Indomie mulu kan? Lagi masak mie nih, gua tinggal dong. Gua tinggal tiba-tiba Rumahnya lu tinggal. enggak lah. Kebakaran. Tiba-tiba Tadi. Si anjing. keran nyala. Oh. Keran nyala. Gak taunya ternyata air mie gua ditumpah-tumpah. Itu bukan mistis dong anjing. Kayak kasih tanda doang gitu, kayak kasih tanda. Kerannya nyala sendiri. Kerannya nyala sendiri nih. Masih Ngasih nyala tanda. sendiri, ngasih tanda itu yang dimasak air gitu. Itu airnya tumpah-tumpah. Airnya Masih tumpah-tumpah. Tapi kan kalau misalkan lu penakut nih, lu lagi masak mie, terus ada air nyala, mesti cabut. Kalau Kalau gua istilahnya gua penakut ya. kalau bukan Gimana nih? gue ngeliat, gue kan ke kamar mandi dong, nyala. Terus gue lihat masakan gue, udah tumpah-tumpah nih, gue matiin dulu dong kompor Oke, gue. kali tahu kali. Ah. Tahu. Daripada kenapa-napa kan. Baru kabur kali. Ya tinggalin kali. Jadi lu gua. Tumpah nih, kabur. Makanya. Tapi bener, kalau di tempat gue sih dibilang serem sih, banyak sih ceritanya. Kayak kan di tempat gue kan depannya musola tuh di rumah gue, ada tempat wudhu dah tuh. Nah tempat wudhu ini udah lama gak dipakai. Lah terus yang sholat di situ wudhu di mana? Ada tempat baru pak. Oh baru. Nah ada tempat baru. Nah tempat wudhu yang lama ini gak pernah dipakai. Keran nyala sendiri lah. Masih tempat-tempat Ada Pak, ibadah. ada. Pasti ada. Pasti ada. Terus gimana ya kalau udah ke tempat ibadah, pasti kan orang-orang itu biasa kan kalau setan-setan itu takut sama suara-suara yang Ini soalnya jaraknya jauh pak, antara musola sama wudhu jaraknya agak jauh, ada 5 meteran lah. Iya, tapi emang Emang udah jarang dipakai. kenyataan ada. Udah Kalau kata orang sini ada benar-benar juga. benar-benar kosong. Terus apalagi juga lembab ya. Iya. lembab. Terus di pos gua benar-benar itu kalau cewek yang lagi ini ya mens diikutin pak. Iya, pastilah. Ada teman pacar gua nih, Bukan pacar lo. bukan Oh jomblo ya. anjir. Teman pacar gua nih, Oh, dia baru jomblo. dia pulang malam-malam nih, ternyata dia lagi mens dong, pacarnya nggak tahu, ya kan? Diikutin ternyata sama kuntilanak. Karena emang untuk mens itu setan itu malah senang karena itu kayak makanannya lah. Seger pak. Seger, darah seger. Diikutin kan tuh sampai ke rumah, bener-bener ke rumah. Nah pas mau tidur, teriak lah di kuping dia kuntilanaknya. Asli gak sih? Kok gue malah lucu sih, gak tau. Makanya Karena membawa dia kan. Iya. Bawa gimana gitu. Anjing. Tapi bener bro, Oh, iya. teriak begini. Berarti dia jauh. Karena kan kalau nggak tahu, dekat berarti dia jauh. Itu kan mitos doang pak. Iya. Kayak Iya. nggak percaya Nah, sih. Bener sih. Kayak terbang gitu, kayak ngasih tanda. Oh. Aku pulang dulu. Pamit kali ya. Besok balik lagi. Tapi bener di mes begitu, terus juga kayak temen gua yang bener-bener kesurupan di pos itu. Ngepos yang rumah lo itu. Pos yang dekat Iya, rumah gue itu Iya, tahu gue. kesurupan, dan ya bener-bener gimana sih, kejang-kejang gitu. Tapi Untungnya kali dia. enggak, bener-bener kesurupan sih. Nah akhirnya, nah itu dia karena tidur di, nggak tahu ini mistos apa enggak juga. Mistos. Mitos. kayak lu tidur di depan pintu gitu, lu bakal mimpi buruk, Oh. ya kan? Kayak tidur pas Kalau kata Pamali, pamali gitu. gitu ya. iya iya. Kayak gitu. Jadi dia tuh tidur di depan pintu pos. Jadi dia ya rada-rada sengtek gitulah. Percaya gak percaya sih, tapi gue pernah kayak tidur di depan pintu, mimpi buruk. Emang bener itu. Mimpinya kayak gimana tuh? Ketiban lo mimpi terus ditiban setan. Kayak apa? dikejar-kejar. Oh. Dikejar-kejar aja gimana sih, kayak lu di dalam mimpi itu lu lagi lari gitu. Terus kayak dudukin bantal terus lu tidurin bekas bantal yang udah lu dudukin tuh. Itu juga mitosnya mimpi buruk lah juga. atau enggak ada berpan ya kan. Iya. Memang begitu. Kalau gue sih, gue malah kayak gitu kagak ngaruh loh. Gak tau kenapa. Konon katanya sih begitu. Apa emang gue percaya gue sama hal kayak gitu. Apalagi adanya setan-setan di gunung.
gue percaya banget orang kesurupan di gunung itu beneran terjadi di depan mata gue sendiri tuh. Wah gila. Di SMA gue juga ada pak, kalau namanya kesurupan pak. Kalau sekolah itu kan biasanya kan di sekolah-sekolah itu kan dulunya itu bekas kuburan Cina tuh rata-rata. Iya. Makanya kan Atau nggak bekas kuburan Cina juga, kan kuburan pribumi lah. iya. Itu dijadiin tempat bangunan. Nah, itu kan apalagi belum di hajatan kan, belum ada apa sih namanya? Kalau Layar tancap. Apa sih? Rambutan. Organ tunggal. Organ tunggal. istilahnya kalau kita habis dari Organ tubuh. kuburan mayat. tadinya kuburan terus didiriin rumah, terus kayak harus ada Cuci tangan. Saja. anjing gue jadi lupa. Pokoknya itu lah. Ini gimana nih? Ya, ini sekali ya. pasti ngerti sih. Gue paham. Yang itu kalau kita bangun sekolah atau rumah, tapi dulu kuburan Cina. Tumbal. Bukan. Bukan tumbal. Kalau di agama Muslim itu harus ada Sesajen. selamatan tuh ya. Gue juga lupa anjir. Nah, lu gimana Pak? Lu mimpi buruk pernah gak sih lu? Kalau gue mimpi buruk sih nggak pernah. Kalau mimpi buruk gue nggak pernah. Tapi kalau untuk ngelihat langsung sih pernah. Tapi sekelebat sih. Gue ngeliat langsung pas gue itu listrik mati, lampu. Jadi gue liat tuh pas gue senterin nih. Sebenarnya sebelum senter sini, gue jalan gini. Lu biasa kan kalau senterin kan kayak sekeliling lu senterin juga gitu kan. Iya. Gue pas senterin gini-gini di depan ujung gang rumah gue Ada. pocong loncat-loncat. Tapi pas gue senterin lagi, gue tanya om gue, om itu ada gini. Oh ternyata om gue lihat. Gue senter lagi hilang pak, nggak ada sama sekali. Sugis sih kalau kayak gitu biasanya. Gue nggak tahu sugis atau enggak, karena emang setahu gue om gue juga bisa juga. Bisa ngeliat juga. Bisa. Makanya pas gue bilang gitu om gue udah diem aja, nggak apa-apa kok itu. Tapi kalau gitu gak sulit Iya, juga iya. loh. Teman gue aja sampai nyari loh, sampai ngebakar ikan asin Karena emang dia mau buat Datengin. ngedatengin. Iya. Beneran dateng kabur anjing. Anjir. Pocong, Lu menantangin dari tadi. kuntilanak dateng. Nah, gue juga kayak apa ya? Gue juga penasaran sih. Gue nggak bisa ngerasain, nggak bisa. Gue nggak tahu di situ ada setan atau apa ya. Nah, tapi gue di situ penasaran nih. Gimana sih bentuknya? Gimana sih reaksi gue kalau ketemu kayak gitu? Jadi gue kayak penasaran banget sih. Gue pengen. Istilahnya lu mau sekali ngeliat gitu gimana Iya. bentuk mukanya semuanya besar enggak itunya. Jadi gue hilang buat ngilangin penasaran gue doang. Tapi jangan sampai lah pak, karena setahu gue kalau emang lu lihat langsung lu kaget, itu biasanya itu ntar lu demam. Tapi Pak, katanya ada orang bilang kalau lo ngeliat setan lo bakal dapat rezeki Pak. Rezeki, tapi ada juga yang demam. Kayak temen gue itu demam pak. Nah, Kan kalau ngeliat setan nggak tanpa kayak gue kan. Kayak gue kan emang Penasaran. Ada juga yang kaget kan. ya Iya. kalau yang dulu bilang ngeliat setan mah emang dia nggak penasaran tapi ketemu gitu aja kan. Kan temen gue demam pak 3 hari pak. Tadinya Nggak mempan. ada mempan. minum apa paramen? Asli sih paramen. Paramen. Si anjing. Dia demam 3 hari, langsung dia kalau nggak salah itu minta didoain lah dibacain. Karena emang dia kaget melihat. Jadi dia itu ngebuka mata batinnya apa? Bukan, jadi SMA gue lah, SMA gue SMA dia juga, ya kan. Dia lagi mau sahur atau apa itu ya, lewat lagi sama temen-temen juga. Dia ngeliat sekelebat ngeliat itu kunti cewek, ya kan. Ngeliat, dia kasih tahu dia ke rumah. Besoknya dia demam langsung. Ada yang nggak sakit batuk atau apa, semuanya nggak ada. Langsung demam 3 hari. Pas habis didoain kayak gitulah. Udah kayak seperti semua lagi. Itu gak canggih. Keponakan gua lagi jalan sama gua. Ada canggih-canggih kayak gitu ya. Anjir. Keponakan gua lagi jalan sama gua. Lu ini dibilang setan. Enggak anjir. Tengkorak kali ya. Nah, Dia ngeliat loh. Namanya kecil kan nggak tahu lah. iya. Dia ngeliat. Itu apaan bolong-bolong? Sundel bolong.
nggak tahu. Donat. 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 Terus gue idin aja, bukan, itu badut, gue bilang aja. Sama. Pokoknya kalau dia ngelihat yang hal yang begitu, kita bilang badut. Iya. Biar enggak takut. Iya. Karena emang auranya cu di pos itu emang auranya emang parah auranya. Gua pulang ke warung jam 1 jam 2 siang. malam lah. Ya kan nggak jelas, makanya gue juga bingung. Jam 1 jam 2, kalau siang kan 14 pak. Jam 13 jam 14 1 IM. Nah itu bener-bener ya kayak ada barang jatuh, batu. Itu benar-benar gokil sih, cuman ya mau gimana, rumah gue di situ, masa ya gue muter. Jauh banget muter ya. Makanya. Nih. Tapi ada juga enggak pak, di tempat usaha temen gue nih. Jadi tempat usaha apa dulu nih? Laundry sepatu. Laundry sepatu temen gue nih, ada di arah Galaxy. Jadi temen gue, jadi ada temen gue juga nih datang situ main, ya kan? Dia lagi bantuin lah nyikat gitu kan. Nah temen gue yang owner ini datang. Nah datang terus dia pergi. Pas di WA temen gue, Pak lu kemana kok lu pergi lagi bukan bantuin gue? Lah gue dari tadi di rumah. Panik dong. Kenapa kali ya? Keserupan. Asli keserupan. Kayak ada corona cek anjing corona gue bersih bangke. Sip. Tapi bener bro, lu ngerokok juga sebenarnya bisa datengin setan. Si anjing mitosnya aja. Mitosnya. Kan? Tapi bener setannya ada banyak. Bener. Tapi kalau nggak ada setan itu banyak yang minta rokok kan. Iya. Ya itu. Enggak, tapi bener. Tapi bener tahun kita kali ya. Join kali ya. Lu ngerokok nih. Di luar lah atau di mana? Bener-bener lu sendiri. Enggak juga sih pak. Bener. Karena kebakaran angin sih, setahu gue kan temen gue. Enggak. Emang dia tuh suka nyium aroma. Bukan nyium aroma. Emang katanya asap itu dia sangat suka asap. Iya. Setan ini. Jadi lu ngerokok juga lu mancing juga sih sebenarnya. Ada niatan? Gue udah pernah. Udah pernah. Temen gue. Mungkin proyek selanjutnya ya kita bakal ekspedisi langsung ya. Benar. Gimana sih keadaan? Tapi temen gue yang gue cerita tadi, coba lanjut lagi dong si anjing. Oh iya siap. Bangke. Oh iya. Di WA nih. Temen gue di rumah. Loh itu siapa lah? Gue ngeliat lu datang pak. Napak ke kakinya? Gue nggak ngeliat. Tahu gue tuh lu karena lu ngomong sama gue. Gue di rumah dari tadi pak. Ternyata itu kan laundry sepatu temen gue kan bareng sama laundry baju kayak gitu kan. Dikasih tahu emang di sini di lantai 2 itu banyak. Wah nggak dikasih tahu kali ya. Nggak dikasih tahu. Emang serem karena kalau nggak salah pernah gantung diri orang karena di situ pernah kejadian. Di situ temen gue sama temen gue juga nih yang owner ini langsung cabut pak. Langsung kabur sadadanya, nggak mau lanjutin lagi. Besoknya langsung stop gak nyikat. Karena temen gue yang punya tempat ini di rumah nggak datang ke situ sama sekali. Tapi dia bilang gue ngobrol sama lu pak. Nah itu cara ngobrolnya itu gimana tuh biasanya? Dia ngobrolnya nggak kayak dia temen gue kan di sana orangnya semangat banget dulu. Wah dia ngobrol kayak slow gini. Terus turun ke bawah, terus naik lagi di WA yang tadi gue ceritain. Dia di rumah. Berarti nggak tahu tuh setannya. Nggak tahu. Makanya orang kali ya. Nikung ya. Nikung teman sendiri. Anjir nikung teman sendiri. Wow. Tapi lu pernah gak sih kayak nemu tetangga atau cerita dari orang gitu? Riset yang matinya yang nggak jelas kayak gitu kan? Matinya kita ya mungkin kan kayak disantet, kayak lu dikasih guci di perut lu. Guci bangke, guci kan bisa gede gini. Ya kali guci di perut gue. Ini tas depan ransel. Si anjing. Kayak gitu lu pernah dapet cerita gak sih yang benar-benar matinya ya angker lah gitu? Kalau mati enggak. Tapi mungkin kalau sakit iya. Kayak yang gue cerita tadi di Tasik itu, yang kades yang pernah jadi yang jabat sekarang itu, yang pas gue masih di sana, dia sempat sakit pak. Karena kena sama pipi terbang. Oh, cuman dia gak kuat lah ya? Iya. Gak kuat akhirnya berujung sakit gitu. Oke sering-sering sakit deh. Tapi sampai mati? Enggak. Sakit doang ya. Sakit doang. Karena setahu gue sih emang pasti
punya juga lah untuk menjaga pasti ada Pasti gitu. pasti namanya kades gitu kan, pasti Tapi punya. gue pernah pak, gue yang punya rumah nih, yang punya rumah gue tempat kayak semacam dukun. Tahu nggak ngapain? Percaya tuh dukun-dukun kayak gitu? Di sana masih percaya pak, masih kental banget. Itu dia Dia bawa kental kali ya sama sih bang. goib. Goib banget. Tapi dia beli Kali kok beli daun sirih cu, asik kok kali bangke. Daun sirih bawa ke sana, katanya keluar kalau kata orang-orang sini tali kosong rawan. Ada 3 biji dan gue megang. Itu gue tanya buat apa teh? Ini saya mau tempelin di tetangga rumah. Rumah mana teh? Ada deh. efeknya. Itu katanya untuk ngeganggu, karena di sana tuh kalau dari penangkapan bisa ngejaga rumah yang ditempatin dia, atau enggak bisa untuk ngeganggu orang yang pernah ngeganggu dia gitu. Itu gue megang cuma selai gini pak, katanya itu tali keluar dari sirih, dikasih ke sana dalam air kayak di bener-bener keluar dari sirih katanya. Itu gue ngeliat langsung, gue cerita dia. Gak masuk akal sih kalau Itu gue juga gak masuk akal, tapi emang katanya ke masalah dukun atau mistis begitu banyak. Karena pernah dia kalau di telepon nih, dia nelfon orang lain juga sih, bukan yang punya tempat rumah ini. Nelfon lagi main judi ayam. Jadi ayam. Judi ayam, taruhannya gede pak, bisa rumah, mobil, motor kayak gitu. Oh iya. Dia nelfon nih, sama yang dukun ini lah. Ki, saya lagi taruhan judi ayam gini, saya mau menang gini. Padahal ayamnya istilahnya biasa, ini ayam yang lawan tuh menurut gue kalau orang situ gagah. Yang udah Iya. supply terus ya. Itu kalah pak, karena kata pernah dukunnya Nggak bertahan tuh, ayam itu nggak bertahan. Iya, Kalah akhirnya. kalah. Sama Makanya gue bilang sama ayam benar-benar ayam biasa. ayam jago juga, tapi istilahnya ayam jago yang jago menurut iya, yang nggak terlalu itu banget. Belum ada nama lah. Iya, itu pun udah pasti menang itu. Menang kan taruhan. Yang mencoba bertahan istilahnya KO sama yang pemain baru. Wah, Gokil pak, mistis sana pak. hal kayak gitu. Nah, udah banyak kan cerita horor kayak gitu. Hal mistis, ketiban, Tiban. tiban. Tempat angker. Terus ketemu langsung juga. Ketemu langsung. Aduh, santet menyantet juga masih ada kayak gitu. Masih. Teluh kayak gitu masih. Udah segitu ya kali ya. Ya segitu aja. Mungkin kalau kan tadi kita sempat ngomong masalah kita mau survei langsung, survei langsung kan. Mungkin next episode kali ya. Bisa. Kita bakal coba Ke langsung tempat yang menurut kita itu iya, Yang benar-benar real ada banyak di situ ya. yang kata orangnya dan konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Oke, baik itu ya. Mungkin next kita bakal survei langsung gimana sih suasana tempat real real orang banyak gitu ya. Tetap pantengin terus ya. Tetap pantengin Mamen Project episode selanjutnya. Sekian dari kita. Thank you Thank you very much. Bye.